Aditya Razani. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya guys. Video kali ini saya akan mengunjungi kota wisata Kota Tua ya guys, yang sekarang ada di Jakarta. Kota Tua Jakarta dapat dijadikan tujuan wisata kamu ketika berada di DKI Jakarta ya guys. Destinasi wisata yang satu ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda guys, dengan suasana yang kental dengan gaya Eropa. Apalagi sekarang wilayah Kota Tua menjadi kawasan low emission zone, zona atau zona rendah emisi. Hanya beberapa kendaraan saja yang diizinkan melintas di sekitar Kota Tua guys, sehingga udara di sekitar Kota Tua cukup bersih dan tidak terganggu oleh emisi kendaraan yang melintas guys. Pokoknya suasananya semakin ala-ala Eropa gitu deh. Kawasan Kota Tua sempat ditutup sementara dalam rangka mentaati pemerintah menekan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Jakarta khususnya ya guys. Saat ini kawasan wisata Kota Tua sudah dibuka kembali guys. Hanya saja beberapa tempat wisata yang ada di sekitarnya belum dibuka guys. Kawasan wisata Kota Tua tak lepas dari kisah sejarah masa lampau. Secara nyata kamu sudah dapat melihat warisan bangunan yang ada di sekitar Kota Tua ya guys. Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada tahun 1526, di mana Fathahillah ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari kerajaan Pajajaran guys. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, akhirnya pelabuhan diganti namanya menjadi Jayakarta guys. Kemudian sekitar tahun 1619 pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Peterson Koen menghancurkan Jayakarta dan namanya pun diganti kembali menjadi Batavia guys. Tahun 1635 wilayah Batavia meluas hingga ke tepi barat Sungai Ciliwung. Kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda, serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok yang ada. Lalu pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di India Timur guys. Selain itu, kawasan Batavia ini dijadikan juga sebagai pusat perdagangan di Asia guys, dari ataupun juga keluar negeri melalui jalur pelayaran. Bahkan dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur guys. Sejarah Kota Tua tak berhenti sampai di situ saja. Ketika era Perang Dunia Kedua, di mana masih berada di bawah penjajahan Jepang, Batavia berganti nama kembali menjadi Jakarta guys.
Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan dengan maksud untuk melindungi sejarah arsitektur dari kawasan tersebut, guys. Saat ini kawasan Kota Tua menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang tidak membosankan, melainkan seru dan juga menyenangkan, guys. Lokasi Kota Tua melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Secara administratif beralamat di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, guys. Tua Jakarta sangat mudah sekali. Kamu dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalian yang berangkat dari Bogor ataupun Tangerang dapat menggunakan KRL dan turun di stasiun Jakarta Kota, ya guys. Dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 200 meter menuju Taman Fathahillah yang menjadi spot center dari Kota Tua, guys. Atau bisa juga dengan menggunakan Transjakarta dan turun di halte Museum Fathahillah, ya guys. Kota Tua bisa dibilang termasuk kawasan wisata publik sehingga tidak ada ketentuan khusus mengenai jam operasionalnya, ya guys. Jadi secara umum Kota Tua Jakarta terbuka setiap hari Senin hingga Minggu selama 24 jam nonstop, ya guys. Begitu juga halnya dengan tiket masuk Kota Tua Jakarta. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar tiket masuk, guys. Kamu hanya perlu mengeluarkan uang untuk biaya parkir kendaraan yang kamu gunakan saja jika kamu membawa kendaraan pribadi, ya guys. Fasilitas yang ada di sekitar Kota Tua diantaranya: 1. Menyewaan sepeda, 2. Ada ATM, 3. Ada restoran atau rumah makan, ya guys. Kawasan Kota Tua Jakarta selalu menjadi destinasi wisata baik dari wisatawan dalam maupun luar negeri. Hingga di sekitar Kota Tua terdapat beberapa penginapan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Bobok Pot Kota Tua dengan harga per malam hanya Rp 85.000, guys. 2. Wonderlove Hotel Jakarta. Ketiga, Hotel Dekur Jakarta. Yang ketiga, Property Mansion Coast, dan masih banyak yang lainnya, guys. Ketika berada di Kota Tua Jakarta, banyak keseruan yang dapat kamu lakukan. 1. Mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah. Ikut beberapa bangunan bersejarah yang dapat kamu kunjungi ketika berada di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, guys. 1. Art Street Kota Tua Jakarta. 2. Museum Fathahillah. 3. Museum Bank Indonesia. 4. Stasiun Kereta Api Kota. 5. Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan ke-6, Museum Wayang, guys. 7. Museum Bahari. Ke-8, Museum Seni Rupa dan Keramik.
ke-9 Toko Merah, 10 Jembatan Kota Intan, dan ke-11 Museum 3 Dimensi Kota Tua Jakarta guys. Kota Tua di malam hari. Ketika keadaan Indonesia masih normal, kawasan Kota Tua di malam hari akan lebih berbeda. Suasananya sangat berbeda ketika kamu datang di pagi maupun siang hari guys. Suasana akan semakin ramai ketika hadirnya pemusik jalanan yang menghibur setiap pengunjung yang datang guys. Ditambah lagi hiasan lampu yang membuat suasana sangat romantis ya guys. Beda mengelilingi Kota Tua, seruan yang dapat kamu lakukan ketika berada di kawasan wisata Kota Tua ialah dengan mengelilingi Kota Tua dengan menggunakan sepeda zaman dahulu sambil bertopi guys. Kota Tua Jakarta memiliki lebar sekitar 1,3 km persegi. Banyak pengunjung yang menyewa sepeda untuk berkeliling menikmati bangunan yang ada di sekitarnya guys. Gaya kamu akan pas banget tatkala sambil memakai topi yang matching dan sepedanya guys. Banyak pengunjung yang mengambil foto ketika bermain sepeda guys. Oke, sekian dari video saya. Selamat berkunjung ya guys, selamat berwisata guys, dan